Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, perkenalkan nama saya Tanti Basuti dari Prodi Hubungan Internasional kelas E, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan NIM 2020-05-10240. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan materi mengenai filsafat. Terdapat 3 poin penting dalam materi yang akan saya jelaskan nanti. Poin penting yang pertama ada definisi filsafat, poin penting yang kedua ada cabang-cabang filsafat, dan poin penting yang ketiga ada filsuf. Langsung saja kita menuju slide berikutnya. Apa itu filsafat? Kata filsafat dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Arab yaitu falsafah, yang juga diambil dari bahasa Yunani yaitu filosofia. Kata ini merupakan kata majemuk berasal dari kata philos dan sophia. Philos bisa berarti mencari, cinta, dan pecinta. Cinta artinya yang hasrat besar atau yang bersungguh-sungguh. Kemudian, sophia memiliki arti kebijaksanaan dan juga bisa diartikan kearifan. Kebijaksanaan artinya kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Sehingga arti harfiah filosofia adalah hasrat atau keinginan yang sungguh akan kebenaran sejati. Dapat kita simpulkan bahwa filsafat berusaha menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Filsafat juga bisa disebut sebagai suatu usaha berpikir secara menyeluruh dan mengupas sedalam-dalamnya. Selanjutnya, poin penting yang kedua ada cabang-cabang filsafat. Secara umum, para ahli membagi beberapa cabang ilmu filsafat. Adapun cabang-cabang filsafat yaitu epistemologi. Epistemologi yaitu cabang filsafat yang membahas tentang pengetahuan, misalnya asal mula, validitas, dan metodologi. Yang kedua yaitu metafisika. Metafisika adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari dan memahami penyebab sehingga sesuatu hal tersebut menjadi ada. Yang ketiga adalah logika. Logika adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari tentang kecakapan dalam berpikir secara teratur, lurus, dan tepat. Yang keempat adalah etika. Etika ini mempelajari tentang norma atau aturan-aturan yang digunakan sebagai pedoman berperilaku di dalam masyarakat terkait dengan sifat dan buruk. Yang kelima adalah estetika. Estetika mempelajari tentang keindahan, bagaimana keindahan dapat terbentuk dan bagaimana keindahan tersebut dapat disadari dan dirasakan oleh manusia. Yang keenam, filsafat ilmu. Filsafat ilmu mempelajari dan menjawab pertanyaan terkait hakikat ilmu dan penerapan berbagai metode filsafat dalam upaya mencari akar persoalan dan menemukan asas realitas yang dipersoalkan oleh bidang ilmu tersebut untuk mendapat kejelasan. Selanjutnya, poin penting yang ketiga adalah filsuf. Dalam bahasa Indonesia, seseorang yang mendalami bidang filsafat disebut filsuf. Filsuf pertama di dunia adalah Thales. Thales menyatakan bahwa segala sesuatu berasal dari air. Argumentasi Thales terhadap pandangan tersebut adalah bagaimana bahan makanan semua makhluk hidup mengandung air dan bagaimana semua makhluk hidup juga memerlukan air untuk hidup. Filsuf yang kedua adalah Anaximandros. Anaximandros merupakan murid dari Thales. Ia terkenal karena mengkritik argumen gurunya mengenai air sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Menurutnya, bila air merupakan prinsip dasar segala sesuatu, maka seharusnya air ada di dalam segala sesuatu dan tidak ada lagi zat yang berlawanan dengannya. Namun, pada kenyataannya, air dan api saling berlawanan, sehingga air bukanlah zat yang ada di dalam segala sesuatu. Sehingga, Anaximandros berpendapat bahwa prinsip dasar sesuatu adalah tu apeiron, atau tidak terbatas. Dari prinsip inilah berasal segala sesuatu yang ada di dalam jagat raya sebagai unsur-unsur yang berlawanan seperti panas dan dingin, kering dan basah. Kemudian, filsuf yang ketiga adalah Heraklitus. Heraklitus menyatakan bahwa dunia ini tercipta dari api, karena api dapat menciptakan sesuatu dengan panasnya, dan cahayanya menyala dan meredup sesuai dengan waktunya. Filsuf yang keempat adalah Parmenides. Ia menyatakan bahwa segala sesuatu berasal dari yang ada. Ia tidak mendefinisikan apa itu yang ada, melainkan ia menyebutkan sifat-sifatnya. Menurut Parmenides, yang ada itu bersifat meliputi segala sesuatu, tidak bergerak, tidak berubah, dan tidak bisa dihancurkan. Selain itu, yang ada juga tidak tergoyahkan, abadi, dan tidak dapat disangkal. Filsuf selanjutnya yaitu Demokritus.
Demokritus mengatakan bahwa dunia itu tercipta dari atom atau satuan terkecil yang tak terbagi. Menurut Demokritus, dunia dan seluruh realita tercipta karena atom-atom yang berbeda bentuk saling mengait satu sama lain. Atom-atom yang berkaitan itu mulai bergerak berputar dan semakin lama semakin banyak atom yang ingin mengambil bagian dari gerak tersebut. Kumpulan atom yang lebih besar tinggal di pusat gerak tersebut, sedangkan kumpulan atom yang lebih halus dilemparkan ke ujungnya. Demikianlah dunia terbentuk menurut Demokritus. Para filsuf ini disebut sebagai filsuf alam karena pemikiran filsuf ini dipusatkan dengan alam. Mereka mencari hakikatnya terciptanya alam semesta. Sekian penjelasan video yang dapat saya sampaikan mengenai materi filsafat. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.